Ya, itu tadi sekilas info mengenai Trade Expo Indonesia yang saat ini sedang digelar di G-Expo Kemayoran dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Oktober. Jadi bagi Anda yang mungkin pengen lihat-lihat aja nih produk-produk UKM Indonesia yang bahkan sudah berorientasi ekspor, bisa langsung datang mampir-mampir, mungkin dapat inspirasi. Tapi kalau kita ngomong-ngomong soal UMKM, biasanya kalau mau bikin usaha, satu pertanyaan yang selalu muncul di kepala itu modalnya gimana ya, pembiayaan usahanya gimana ya. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih perkembangan UKM dan juga pembiayaan usahanya di Indonesia dengan Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Peter Jacob sudah hadir hari ini. Selamat pagi Pak. Pak Peter, terima kasih sudah hadir ya, dan juga bagi Anda yang ingin ikut bertanya bisa menghubungi kami di 295461188 untuk Jabodetabek dan untuk di luar Jabodetabek di 021-295461189. Pak Pit, kalau kita lihat perkembangan UKM untuk menjadi negara yang ekonominya sustain atau bagus, itu kan UKM tuh harus banyak, Pak. Di Indonesia sendiri seperti apa sih UKM ini? Iya, terima kasih. UKM ini memang boleh dibilang sekarang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, kalau boleh dibilang begitu ya. Walaupun memang kalau pemberian kreditnya memang banyak juga di industri-industri besar. Nah, cuma memang dalam pembangunan yang ekonominya besar seperti Indonesia, UKM menjadi penting. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi kalau UKM-nya atau masyarakat kecilnya sendiri tidak dapat jatah yang cukup, ini boleh dibilang juga pertumbuhan ekonominya menjadi kurang berkualitas. Karena distribusi pendapatan, distribusi kekayaan itu menjadi tidak seimbang. Betul. Oleh karena itu UKM menjadi sangat penting bagi ekonominya. Ini mungkin sekaligus ada beberapa data Pak yang saya dapat juga dari Kementerian UKM dan Koperasi. Kalau di Indonesia dari total jumlah orang Indonesia yang menjadi wirausaha itu hanya sekitar di bawah 2% ya, dibandingkan dengan Malaysia, mungkin negara-negara tengah Singapura yang mungkin sudah 4%, bahkan Amerika sudah 10% ke atas. Nah, ini sebenarnya apa sih yang dilakukan untuk bisa mendorong UKM di Indonesia untuk berkembang? Iya, mau tidak mau memang UKM ini harus mendapatkan perhatian atau mendapatkan pertolongan dari pemerintah dan juga dari Bank Indonesia. Jadi kita memang harus upayakan supaya UKM mendapatkan, tadi dikatakan bahwa masalah yang paling cukup besar juga masalah modal gitu ya, masalah pembiayaan atau perlu mendapat kredit. Nah, oleh karena itu kita terus upayakan supaya UMKM ini, mikro, menengah, kecil dan menengah ini bisa mendapatkan kredit dari perbankan atau dari lembaga keuangan lainnya, dan mereka bisa mengembangkan usahanya. Nah, ini nggak gampang karena memang banyak juga usaha-usaha kecil, apalagi yang mikro itu memang tidak bankable gitu. Boleh artinya dibilang. apa sih Pak namanya Tidak bankable itu artinya menurut bank ini tidak bisa dikasih kredit. Mungkin karena usahanya juga kurang prospektif gitu, track recordnya nggak menunjukkan hal-hal yang positif gitu ya. Nah, ini yang kita coba. Banyak juga usaha-usaha kecil memang pencatatannya pun kurang lengkap. Dia juga nggak pernah mencatat dengan baik soal keuangannya misalnya begitu. Nah, ini menjadi catatan penting buat perbankan atau lembaga keuangan ketika mereka mau memberikan kredit gitu. Jadi selama ini kan memang stigmanya adalah, aduh kayaknya kalau mau minta ini di bank agak sulit gitu Pak. Sebenarnya tidak, itu seperti apa? Sebenarnya bank itu kan adalah entity bisnis ya. Entity bisnis ketika dia lihat prospek, dia lihat bisnis yang kemudian maju, pasti berebutan bank untuk membiayai. Itu for sure. Gitu ya. Kenapa? Karena bank juga adalah lembaga yang keuntungannya justru mostly didapat dari pemberian kredit. Sehingga dia harus mencari outlet-outlet di mana dia bisa salurkan kreditnya. Nah, usaha kecil menengah ini, usaha mikro kecil menengah ini seringkali memang menjadi ganjalan adalah ya tadi saya bilang catatan keuangannya nggak bagus, track recordnya juga nggak bisa menunjukkan sesuatu yang positif. Kadang-kadang kalau untuk itu perlu didukung oleh kolateral misalnya, jaminan, nah mereka nggak punya jaminan. Nah, ini sesuatu yang kita perlu jembatani gitu. Yang dilakukan untuk menjembatani ini apa Pak? Nah, yang pertama ya kita lakukan seperti misalnya Bank Indonesia sendiri kita lakukan penelitian-penelitian lah. Lending modalnya kayak apa sih? Skema-skema pembiayaan yang paling pas untuk usaha kecil seperti apa? Lalu kita kasih juga pembinaan-pembinaan seperti misalnya bantuan-bantuan teknis,
kita juga menciptakan klaster-klaster seperti misalnya ada klaster ketahanan pangan gitu ya, ada klaster sapi misalnya, bagaimana kemudian klaster ini peternak-peternaknya bisa dibiayai oleh bank. Nah, sehingga bank tuh kita seperti menjembatani lah antara industri UMKM ini dengan bank atau lembaga keuangan sehingga mereka bisa membiayai. Kalau udah terjadi sinerginya, ya ini bagus sekali nih. Lebih enak gitu Pak ya. Bisa Tapi dibantu. ini kan banyak sekali sektor-sektor yang bisa dijadikan peluang usaha gitu. Sejauh apa sih sektor-sektor apa yang bisa dibiayai oleh perbankan untuk usahanya? Sebenarnya kalau boleh dibilang semua sektor, ya tentunya sektor yang benar ya, yang tidak melanggar hukum gitu kan. Sektor-sektor itu bisa dibiayai oleh perbankan. Sekarang ini yang mungkin menarik sekali kalau UMKM itu banyak bergerak di bidang pertanian misalnya. Pertanian. Atau peternakan. Atau yang sekarang ini sedang terus berkembang seperti industri-industri kreatif. Kreatif. Termasuk juga industri-industri rumahan, industri-industri yang melibatkan masyarakat banyak gitu ya. Itu yang pekerjanya banyak. Itu juga menjadi industri yang apa namanya, baik untuk dibiayai oleh perbankan. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya semua industri didukung seperti itu Pak ya. Tapi mungkin bagaimana caranya satu industri ini bisa meyakinkan bank untuk memberikan pembiayaan itu Pak? Nah, Supaya banknya tuh lebih mau memberikan kredit. nah ini bagus. Seperti tadi saya juga katakan, bank ini kan sebenarnya nyari-nyari ya, nyari-nyari mana yang mau dibiayai. Nah, biasanya industri di Indonesia banyak ya, tapi perlu ada pencatatan, perlu ada track record gitu ya, bahwa ini memang industrinya hasil jualnya bagus. Kalau dia buat sesuatu, ini pembelinya juga ada gitu kan. Nah, karena nanti akan menyangkut masalah pengembaliannya. Mampu atau bisa atau tidak, ini kalau kredit diberikan itu dikembalikan. Kapasitasnya membayar seperti apa. Bahkan industri-industri yang kecil tuh bisa bayar tapi nggak bulanan, mingguan malah gitu kan, misalnya gitu kan. Jadi itu malah jenis cash flow yang banyak di usaha-usaha kecil gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara usaha apa namanya UMKM ini mikro kan kreditnya sampai 50 juta gitu kan. Kalau kecil itu 50 sampai 500 juta. Sementara menengah itu mungkin sampai 5 miliar gitu kan. Baik. Nah, yang menengah itu kadang-kadang kita pikir juga udah gak kecil-kecil juga gitu ya. Nah, itu besar. Yang kecil-kecil ini perlu dibantu dalam konteks supaya mereka perbankan kan tertib, dia catat gitu kan, gitu, Pak, diatur sedemikian rupa supaya jangan sampai nanti banknya juga rugi, karena bank juga kan lembaga kepercayaan masyarakat. Dananya dana siapa? Dana masyarakat gitu. Jadi dia juga nggak bisa kemudian kalau pemerintah atau Bank Indonesia suruh mereka untuk nyalurkan kredit, mereka salurkan kredit lalu tidak dipertanggungjawabkan. Itu yang Nah, karena kita juga kalau lihat NPL-nya, non performing loan-nya itu memang untuk UMKM ini lebih besar dari secara total kredit yang diberikan gitu. Jadi itunya rata-ratanya. Gitu. Baik Pak, kita harus angkat telepon dulu nih, ada penelpon sudah bergabung bersama kami hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Dari mana nih? Dengan Bapak siapa? Dari Selatan Jakarta, dari Pak Dewa Bu. Dari Pak Dela. Oke, Bapak langsung aja silakan ada Pak Peter Jacobs di sini. Boleh. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Pak. Ini Pak, saya salah satu pengusaha kecil kali Pak ya. Saya selama ini sudah melakukan pinjaman di salah satu bank nasional Pak. Iya Pak. Pinjaman saya baru mencapai plafon 100 Pak. Baik. Nah, saya pengen berpengembangan ke depan, saya butuh penambahan finansial gitu Pak. Karena saya lihat prospeknya ke depan lumayan bagus Pak. Kalau saya akan melakukan pinjaman di atas 500 itu kesalahannya apa aja Pak ya? Syarat-syaratnya untuk melakukan pinjaman sampai 500 gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Gimana tuh Pak? Sudah ada modal awal, sudah melakukan pinjaman tapi ingin mengekspansi lagi. Saya jawabnya nanti secara umum ya, karena nanti mungkin masing-masing bank dan lembaga keuangan tentu punya prasyarat-prasyarat yang penting. Tapi secara umum sebenarnya kita butuh kredit lebih besar. Itu berarti menurut perhitungan kita, kredit itu akan mengekspan bisnis kita, keuntungannya akan lebih besar dan kita mampu bayar. Nah ini yang harus kita hitung. Nah seringkali memang banyak pengusaha berpikir atau merasa bahwa dia perlu kredit lebih besar untuk bisa expand bisnisnya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana menghitungnya, gitu kan? Artinya gimana tuh Pak? Nah, menghitung dalam arti kalau kredit ini ditambah itu untuk apa?
Dan katakanlah untuk kredit modal kerja kah atau investasi kah gitu misalnya ya. Nah, investasinya untuk apa? Kalau investasi kan biasanya lebih longer term, lebih panjang gitu kan. Nah, kalau modal kerja kira-kira nanti pengembaliannya seperti apa? Apakah keuntungannya nanti akan meningkat? Apakah kapabilitas pengembaliannya nanti meningkat gitu, bisa membayar utang yang menjadi tambah besar? Nah, ini bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan punya cara perhitungannya. Nah, termasuk melihat prospek usahanya di sana gitu kan. Nah, ada beberapa bank juga yang kemudian mensyaratkan kolateral. Nah, biasanya kolateral ini selain bisnisnya yang menjadi jaminan, biasanya mereka juga minta jaminan perlu lain. Tambahan lah gitu. Seperti ya. apa tuh Pak jaminan-jaminannya Ya, biasanya? jaminan bisa seperti misalnya aset, tanah, gedung gitu ya. Jadi aset-aset seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya boleh untuk melakukan pinjaman tambahan gitu ya Pak. Tapi yang paling penting pencatatan rekornya itu, penghitungannya lebih jelas. Betul. Mau nanti dapat pinjaman buat apa saja gitu Pak ya, dirinci. Jadi saya menyarankan sih sebenarnya datang ke bank lalu duduk sama-sama untuk coba melakukan assessment, hitungnya supaya memang kredit-kredit itu bisa dilunasi pada waktunya, tapi bisnisnya juga bisa berkembang. Bisa berkembang. Oke Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Sebagai komitmen dari perbankan untuk mendukung UMKM seperti itu, apalagi memberikan kredit usaha. Ada nggak sih policy yang memang sudah memayungi dari Bank Indonesia bahwa bank-bank ini memang harus memberikan kredit kepada rakyat gitu, kepada usaha? Iya, Bank Indonesia sendiri sudah mengeluarkan peraturan, tepatnya di tahun 2012 kita keluarin peraturan bahwa mungkin saya mundur sedikit ya, bahwa dulu kita pernah wajibkan juga bank untuk menyalurkan 20% kreditnya kepada UMKM. 20% dari total plafon kredit perbankan. Dari total plafon kredit, tapi waktu itu ketentuan itu juga dihapuskan gitu ya, karena memang kondisi situasi perekonomian pada saat itu. Nah, sekarang kita 2012 kita udah mulai bikin lagi aturan baru, sehingga di tahun 2013-2014 bank itu harus memasukkan kredit kepada UMKM di dalam rencana bisnis banknya. Jadi bank itu setiap tahun bikin rencana bisnis bank, lalu kemudian di dalam rencana bisnis bank berapa dia mau memberikan kepada UMKM. Lalu kemudian dari sifat yang hanya melaporkan saja atau membuatnya masuk ke dalam RBB tadi, tahun 2015 mulai. Jadi 5% dari seluruh plafon kredit harus tercapai, diberikan kepada UMKM gitu. Lalu 2016 naik lagi menjadi 10%, 2017 naik lagi menjadi 15%, 2018 jadi 20%. Harus 20%. Gitu. Jadi sebenarnya Bank Indonesia sendiri mendorong supaya perbankan secara sistemik gitu mengatur sedemikian rupa supaya dia bisa mendukung UMKM. Itu dia. Jadi sebenarnya dukungan itu sudah ada, hanya sekarang bagaimana caranya kita menjual bisnis, prospeknya, dan juga catatan-catatannya jangan lupa harus dicatat dengan jelas keuangannya. Dan juga kalau mungkin ada jaminan bisa lebih bagus seperti itu Pak ya, untuk perbankan agar bisa meloloskan kredit usaha. Terima kasih Pak Peter sudah sharing bersama kita kali ini. Terima kasih. Have a great day.